Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online pemrograman komputer. Pada sesi kali ini saya akan memperkenalkan kalian dengan matriks di MATLAB gitu. Ya, kenapa ini saya perkenalkan? Karena matriks ini memiliki manajemen yang luar biasa dengan matriks. Karena sesuai namanya ya. Nah, namanya MATLAB, yaitu singkatan dari Matrix Laboratory gitu. Jadi memang cukup luar biasa, dan untuk mempermudah kalian di masa mendatang, jika kalian sudah mulai memakai MATLAB ini sebagai aplikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika nantinya, maka pengenalan dengan matriks ini cukup penting. Jadi saya akan perkenalkan saat ini dulu. Sebentar ya, ada gangguan. Halo, selamat siang. Iya. 2,000 years later. Oke, iya. Iya, selamat siang. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Matriks ya. Kita akan kenalan dengan matriks karena akan banyak membantu permasalahan kita nanti. Dan untuk itu kita kenalan dulu. Pelan-pelan kenalannya ya. Ya, kalau cukup berat nanti kalian bisa mengulanginya ya. Oke, langsung saja. Tentu kalau saya mau menuliskan matriks ini ada kumpulan baris dan kumpulan kolom begitu ya. Dan di sini yang harus kita tuliskan ya terkait dengan itu, berapa baris berapa kolom. Misalkan saya punya A, dan matriks itu diawali dengan tanda kurung siku, diakhiri juga dengan kurung siku, dan di dalamnya ini ya matriks. Andai kan saya punya matriks itu 2 kali 3, ada 2 baris dan 3 kolom. Oke. Antar baris itu separatornya adalah titik koma. Nah, jadi kalau ada titik koma semacam ini mencirikan ganti baris. Dalam satu baris, katakanlah ini 2 baris, berarti separatornya cukup 1 ya. Ini adalah baris ke-1 dan yang bagian belakang adalah baris kedua. Dan kalau saya punya 3 kolom, maka saya harus menuliskan 3 kolom itu dalam separatornya adalah spasi. Jadi cukup 2, spasi 1, spasi 6 begitu. Nah, ini cirinya adalah baris ke-1 dengan 3 kolom. Tentu kalau saya nuliskan matriks, dimensinya harus persis. Jadi yang bagian kedua ini juga sama, saya harus nuliskan 3. Nah, semacam ini. Ini maksudnya adalah matriks 2 baris 3 kolom. Saya tekan enter. Nah, maka angkanya semacam ini. Ini contoh matriks. Demikian juga kalau kalian pengen menuliskan matriks-matriks yang lain dimensinya ya. Jika matriksnya itu 3 kali 3, maka ya separator titik komanya ada 2 begitu. Dan seterusnya begitu. Oke. Saya lanjutkan. Jika saya punya sebuah matriks, nah, kita belum sampai operasinya ya. Operasi antar matriks, kalau kita punya 2 buah matriks, kita kalikan atau kita kurangi atau kita jumlahkan antar matriks belum. Jadi kita identifikasi dari sebuah matriks dulu. Jadi kalau saya punya sebuah matriks, saya bisa mendapatkan sebuah matriks lain otomatis ini ya. Matriks lain itu apa? Salah satunya adalah transposnya. Tentu kalian sudah kenal yang mana transpos ya. Transpos itu kalau kita punya sebuah matriks, saya bisa dapat matriks lain dengan cara apa? Menukar baris dan kolomnya gitu. Jadi kalau ini adalah elemen 1,1, maka akan berubah jadi elemen 1,1. Kalau ini berarti elemen 1,2, yaitu baris ke-1 kolom kedua. Dan ini nanti akan kita tukar menjadi baris 2 kolom 1 gitu. Yang ini adalah baris ke-1 kolom
ketiga akan ditukar nilai elemen ini ya, sehingga menjadi baris 3 kolom 1 dan seterusnya. Bagaimana menuliskannya di MATLAB? Ya, kita cukup tulis transpose begitu. A transpose A begitu. Transpose A, saya tekan enter. Nah, dia akan otomatis berubah. Jadi cukup mudah ya menuliskan baris dan kolom kalau kita bermain-main dengan MATLAB ini. Ada beberapa properti lain, misalkan conjugate-nya C. Conjugate maksudnya tahu ya, kalau kita kemarin di mata kuliah matematika fisika kita sudah kenalan dengan bilangan kompleks, yaitu yang dimaksud conjugate adalah untuk yang komponen imajinernya tandanya diambil lawannya. Jadi kalau itu plus menjadi minus, kalau itu minus menjadi plus, tapi khusus untuk komponen imajiner. Tentu kalau saya punya sebuah matriks dan isinya adalah bilangan real semua, maka conjugate-nya nilainya akan sama. Nah, mungkin bisa kita coba kalau saya menuliskan sebuah matriks D, katakanlah ini isinya bilangan kompleks begitu ya. Coba kita coba 2, ada I, ada 2 min I begitu. Saya pakai yang dasar-dasar saja ya. Titik koma 2 1 0. Pokoknya ada salah satunya yang nilainya bilangan kompleks begitu ya. Enter. Kalau saya titik koma ya dia tidak akan muncul hasilnya. Nah, begini. Jadi isinya adalah bilangan kompleks dan di MATLAB ini langsung bisa merekam. Yang bawah yang kita tuliskan adalah bilangan kompleks. Tentu kalau saya tuliskan kon, katakanlah saya punya itu kon dari D. Nah, maka kita bisa melihat bahwa yang di sini ini apa namanya? Tandanya dibalik. Dan yang sini negatif, ini jadi plus. Nah, cukup mudah ya. Jadi untuk penulisan bilangan kompleks, matriks ini juga nyaman. Berikutnya ada satu properti lagi, yaitu kalau sebuah matriks itu setelah saya transpose lalu saya konjugatkan. Jadi operasinya double ya. Jadi prinsipnya di sini yang dasar itu ada 2 dari sebuah matriks, ada conjugate, ada transpose, dan keduanya ini bisa dilakukan berurutan. Jadi misalkan saya setelah ini saya konjugatkan, ini juga bisa saya transpose. D ya. Ketika D ini saya konjugatkan menjadi lalu ini bisa saya transpose juga. Katakanlah saya punya F sama dengan transpose dari Nah, bisa juga. Tidak masalah itu ya. Dua proses, atau dibalik dulu, transpose, conjugate. Dan suatu matrik yang ditranspose lalu dikonjugatkan, ini namanya di-adjoinkan atau namanya adjoin. Adjoin dari sebuah matriks, atau lengkapnya adalah Hermitian adjoin. Jadi namanya berbeda ya, Hermitian adjoin. Dan dua proses ini bisa disingkat. Jadi tidak harus kita melakukan dua proses, yaitu di cons lalu transpose, tidak. Tapi bisa langsung satu proses, dan notasinya cukup sederhana. Ini sudah disiapkan juga oleh MATLAB begitu. Nah, caranya adalah dengan menuliskan matriks D ini, D yang awal ini ya, yang bagian depan ini. Nah, hanya saya tambahi tanda petik. Ini maksudnya mencari adjoinnya. Saya enter. Nah, maka kita akan melihat hasil di aksen ini
itu akan sama dengan matriks D tadi yang dikonjugatkan lalu ditransposkan. Begitu. Oke, bisa dimengerti ya, dipahami ya. Nah, jadi itu operasi dasarnya dulu. Ini untuk berlaku untuk semua matriks. Kita bisa melakukan itu. Nah, itu dulu di sesi kali ini. Di sesi berikutnya nanti saya akan melanjutkan masih tentang matriks. Dan secara khusus nanti akan kita batasi. Matriks yang akan kita bahas adalah matriks yang persegi, yaitu matriks yang jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Karena matriks yang semacam itu memiliki properti yang lebih banyak lagi. Tidak hanya dua ini saja ya. Banyak properti-properti yang lain yang bisa kita lakukan kalau matriks itu adalah matriks persegi, yaitu matriks yang jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Oke, sementara saya akhiri dulu. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.